Setelah persiapan berbulan-bulan, cukup panjang, dengan waktu yang begitu serba ketat, perencanaan yang matang banget, timeline yang strict juga, kalau bisa dibilang mepet ya iya. Nah, ini kami akhirnya berangkat. Pesawat berangkat dari Jakarta jam 9 malam, sampai Istanbul jam 4 subuh waktu lokal. Dan saya langsung buru-buru menuju desk counter Turkish Airlines untuk menanyakan keberadaan Papir. Karena smart tag-nya masih terdeteksi ada di Jakarta. Saya sudah panik banget, gimana nasibnya jika dia masih di Jakarta di Soekarno-Hatta sementara saya udah di Istanbul. Bentar ya, saya sambung dulu, ini cari minum dulu. Guys, cari air dulu, ini udah gak tahan. Hausnya udah kering banget rasanya. Tadi ada sempat masalah untuk sinyal SmartTag dan bagasi. Ini aku udah di daerah bagian airport transfer. Aku nyari air mineral guys, tapi ini di satu tempat air mineral harganya 3 euro. Coba cek dulu di tempat yang lain. Jadi guys, begitu tadi sampai landing di Istanbul, itu tuh aku cek lagi SmartTag dari aplikasi SmartThing-nya. Nah, ternyata tagnya Papir tuh masih di Soekarno-Hatta, sedangkan HP ku udah di Istanbul. Itu bikin aku panik banget. Dan akhirnya habis itu aku tanya-tanya ke transfer desk yang Turkish Airlines. Dan untungnya bapaknya tuh baik, mau ngecekin, tapi tunggu 20-an menit katanya karena barusan landing, jadi masih diberes-beresin. Terus aku refresh beberapa saat, itu ternyata memang SmartTag yang nggak update. Tapi dia double check lagi, aku tanya lagi secara fisik ada nggak itu tempatnya, hewannya, kandangnya. Dan bapak itu setelah 20 menit aku datang lagi ke transfer desk gitu, dia bilang ada kok, hewannya aman, dia udah lihat sendiri, kandangnya ada, hewannya ada. Aduh, lega sih. Tapi ini aku tugas berikutnya adalah memastikan bahwa pesawat yang transfer ini, yang dari Istanbul ke Paris ini, dia ditransfer di pesawat yang sama yang aku naikin, karena ini banyak banget pesawatnya yang kesana, dan ada kemungkinan itu kalau nggak teliti bagasinya bisa ketuker. Itu ada troli gambar anjing sama kucing. Apakah itu barusan abis masukin Papir ke dalam pesawat ya? Kalau emang iya, berarti aman, karena berarti dia udah di dalam satu pesawat sama aku. Ini guys, lagi nunggu penerbangan yang ke arah Paris, jadi dari Istanbul ke Paris. Kalau aku pastiin lagi, katanya Papir udah satu pesawat, dan menurut tagnya juga udah di dekat, udah nempel gitu. Tapi semoga aja benar ya. Nah, ini jadi udah nempel nih antara telepon sama yang aku namain Moa. Yang aku namain Moa ini adalah SmartTag yang aku pasang di kandang Papir. Di tengah perjalanan begini, kami nggak pernah tahu takdir selanjutnya membawa kami kemana. Akankah beberapa jam ke depan, 3 jaman lagi, aku dan Papir, kami berdua selamat dan kumpul lagi? Setidaknya kami sudah melewati jam-jam paling menegangkan dan paling lama, yaitu dari Jakarta ke Istanbul. Kekhawatiran sudah lebih berkurang. Inilah hasil dari sebuah keputusan yang dibuat dengan keyakinan. Inilah titik balik dari hidup kami berdua. Dan sebentar lagi, mungkin sejak dini hari tadi, malam tadi, sudah ada hari yang baru lagi bagi kami di belahan dunia lain. Meskipun tetap kecemasan ada menghantui, tapi aku hanya berdoa dan yakin bahwa inilah jalan yang memang harus kami lalui berdua. Nah, pas antri keluar pesawat, aku lihat lagi tuh dari jendela, troli barang bagasi. Sejak pertama mereka turunin jalur untuk bagasi turun, aku lihat pertama banget yang aku lihat adalah ternyata yang turun adalah kandangnya Papir. Dia dibawa sendirian. Nggak ada kandang lain yang turun setelah itu, dan sebelumnya juga nggak ada. Jadi dia pertama kali turun dan terakhir turun. Nggak ada hewan lain yang barengan dia berarti.
bagian bagasi, oversize baggage, karena jemput papir itu di oversize baggage. Jadi aku cari dulu ini di mana. Mungkin di bagasi dulu, masuk ke bagian bagasi baru oversize. Mampir toilet dulu sebentar. Ini agak-agak rumit ini nyari tempat oversize-nya karena disuruh tunggu doang di samping itu. Padahal nggak ada oversize baggage yang turun ke situ. Dan kandangnya udah dibawa dari tadi kan. Just wait here. Katanya sih di oversize baggage. Jadi aku nunggu banget nih. Nanti katanya ada yang nganterin tapi nggak tahu nih. Tapi kalau dari tagnya sih udah mendekat sih. Katanya akan dibawain tapi terakhir. In the end. Padahal dia turun pertama kali dari pesawat. Le dokumen. There. Iya. Voilà, Thank madame. you so much. Merci beaucoup. Papier. C'est bon? Tu vas ramener chariot? Setelah penantian sejam setengah dan gak jelas, ramai banget kondisinya, complicated juga karena gak ada ruangan khusus untuk klaim hewan yang notabene excess baggage. Akhirnya papir datang dianterin. Papir, tunggu. Wait. Dan anehnya aku langsung disuruh cari troli buat bawa kandangnya tanpa diperiksa dokumen lagi si papir. Akhirnya udah guys, papir dianterin. Udah lama betul. Buset, ini makanannya habis, berarti mereka ngasih makan ya. Kapan mereka kasih makan dan di mana ya? Di Turki apa di Paris? Kasian juga, kehausan banget pasti dia karena dia nggak tahu caranya minum dari tangki air itu. Dan aku juga baru tahu bahwa itu nggak netes otomatis. Ini pertama kalinya kami naik TGV berdua. TGV itu kereta cepatnya di area Prancis. Pertama kalinya papir naik kereta juga. Ini semua kayak mimpi. Bisa berdua papir di negara yang dia bisa naik kereta dan bis barengan aku. Tiba-tiba saja kami sudah ada di dunia lain, meskipun masih di bumi. Perjalanan ini akan memakan waktu 2 jam. 2 jam lebih lah. Jadi dari Paris kami menuju ke stasiun kereta namanya Lorraine. Dan dari situ kan nanti kami akan melanjutkan dengan bis sekitar setengah jam untuk sampai ke tengah kota di mana kami akan tinggal. Kami menuju kota yang sama sekali tidak ada bayangan seperti apa rupanya. Nah, ini mulai muncul tanda-tanda masuk ke sebuah kota. Untuk pertama kalinya saya mencoba membayangkan bagaimana akan hidup di kota ini bersama papir. Saya tidak bisa punya bayangan berlebihan atau antisipasi terhadap ini itu, karena banyak hal di luar bayangan saya. Banyak hal akan terjadi dan bisa dilakukan ketika waktunya tiba, ketika berhadapan dengan situasi konkret. Kota baru pasti akan sangat menantang dan sangat tidak mudah beradaptasi, apalagi kota di negara lain. Tapi ya kami hanya tahu kami akan berusaha bertahan hidup. Kota ini namanya Nancy. Letaknya di Prancis agak ke timur. Kalau dari Paris butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai di sini. Dia dekat dengan perbatasan Luxembourg dan dengan satu kota besar di Prancis yang namanya Strasbourg. Kotanya termasuk kategori sedang, bukan kota kecil, bukan juga kota besar. Kota ini terkenal sebagai kota pelajar kayak Yogyakarta. Oke, sampai sini dulu guys. Thanks for watching.